Di sini kita tentu harus mengetahui dan menyadari bahwasanya demokrasi ini muncul di Indonesia berangkat dari gagasan demokrasi yang dibuat oleh Soekarno. Tentunya Soekarno ini menjelaskan demokrasi yang dimana berasal daripada suatu tradisi demokrasi yang ada di desa-desa Nusantara. Walaupun Indonesia menerapkan sistem demokrasi dari awal kemerdekaan, tapi dapat dilihat bahwasannya kedua presiden pertama di Indonesia, yaitu Presiden Insinyur Soekarno yang menjabat selama 21 tahun dan Presiden Soeharto yang menjabat selama 32 tahun. Di mana kedua presiden tersebut memperlihatkan ya bagaimana mereka ingin memegang kekuasaan selama mungkin dengan sangat jelas. Setelah pemerintahan Presiden Soeharto berakhir, di sini kita melihat bahwasannya akan dimulai ya awal daripada era reformasi yang berlangsung dari tahun 1998 sampai saat ini. Di mana era reformasi ini menunjukkan Indonesia menerapkan suatu sistem demokrasi modern yang dimana dilihat dari pilkada 1999 dan pilkada serentak tahun 2020. Pasca jatuhnya Orde Baru pada Mei 1998, Indonesia memasuki era baru dalam tata kelola politik yang dimana ini dikenal sebagai era reformasi. Periode ini ditandai dengan transisi daripada struktur otoriter yang dimana menjadi sistem demokrasi yang lebih liberal dan terbuka. Reformasi ini tidak hanya melahirkan harapan baru bagi demokrasi, tetapi juga tantangan besar dalam implementasi dan praktik demokrasi di tingkat nasional dan lokal. Era pasca reformasi ini dapat kita lihat dalam serangkaian perubahan signifikan yang dimana dalam konstitusi dan lembaga politik daripada negara kita yaitu Indonesia. Amandemen Konstitusi tahun 1999 hingga 2002 ya ini telah mengubah suatu struktur pemerintahan termasuk kewenangan legislatif dan yudikatif. Pemilihan langsung kepala daerah dan presiden yang diimplementasikan juga ini merupakan suatu langkah yang signifikan menuju suatu penguatan demokrasi. Namun, transisi menuju demokrasi ini tidak berjalan mulus. Indonesia menghadapi berbagai masalah seperti korupsi, nepotisme, serta lemahnya sebuah lembaga penegak hukum yang dimana seringkali menghambat suatu proses demokratis. Konflik horizontal di berbagai daerah ini juga menunjukkan bahwa saya toleransi dan gerakan separatis ini juga menjadi beban pekerjaan yang harus diatasi oleh pemerintah. Peran aktif masyarakat sipil dan peningkatan keterbukaan media ini juga menjadi suatu harus dijadikan suatu katalis penting ya dalam memperkuat demokrasi. Aksi-aksi demonstran ini juga sering terjadi menunjukkan bahwa partisipasi daripada publik dalam politik itu semakin meningkat sehingga ini akan diwarnai dalam suatu hal yang disebut dengan ketegangan. Jadi sebelum terjadi era reformasi, masa Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto ini mampu mempertahankan suatu kekuasaan selama 30 tahun, 32 tahun. Yang dimana tentunya kita bisa tahu bahwasanya pemerintahan Orde Baru mempunyai suatu tujuan utama yaitu adalah mempertahankan stabilitas politik dan keamanan nasional. Pada tahun 1966 sampai 1980 yang dimana dikenal sebagai suatu konsolidasi Orde Baru dan kepemimpinan Soeharto yang dimana tentunya pada masa ini adalah upaya dalam menggantikan Soekarno dengan Jenderal Soeharto yang dimana tentunya peran yang signifikan terhadap perubahan politik setelah peristiwa daripada 1965 yang dimana tentunya ini adalah awalnya ini tentu tidak terlalu radikal yang dimana tentunya langkah pertama yang diambil Soeharto pada waktu itu adalah melalui suatu sidang umum MPR tahun 1967 yang dimana tentunya sidang ini Soekarno mengangkat atau eh, Soeharto diangkat oleh sidang MPRS untuk menggantikan Soekarno. Di sini kita bisa melihat bahwa pada masa pemerintahan Orde Baru di bawah Soeharto, media massa digunakan secara efektif sebagai alat propaganda. Pemerintah mengendalikan media cetak dan elektronik. TVRI termasuk di dalam ini merupakan suatu stasiun televisi nasional tunggal yang dimana untuk menyebarkan informasi yang mendukung agenda pemerintahan.
konten yang ditayangkan juga baik dari surat kabar maupun televisi yang ini tentunya bertujuan untuk membangun citra positif Orde Baru dan menyebarkan slogan-slogan pemerintah. Dalam situasi ini, media tidak lebih dari sarana pemerintahan untuk menyampaikan pesan-pesan, dengan masyarakat hanya berperan sebagai penerima propaganda. Demokrasi di Indonesia telah mengalami transformasi yang signifikan dari tahun 1998 setelah runtuhnya Orde Baru, di mana transformasi ini ditandai oleh serangkaian perubahan konstitusional yang dimana tentunya mengarah pada penguatan lembaga demokratis yang peningkatan partisipasi politik atau partisipasi publik dalam proses politik. Tentunya dalam transformasi atau reformasi ini akan membuka suatu jalan liberalisasi politik di mana sistem multipartai diperkenalkan dan pemilihan umum ini akan menjadi suatu transparan dan kompetitif. Di sini kita tahu bahwasanya langkah ya dari sistem otoriter yang lebih sentralistik di bawah kepemimpinan Soeharto di masa kebebasan sipil dan politik ini seringkali dibatasi. Ya, demokrasi Indonesia ini diuji sebagai tantangan seperti korupsi, nepotisme, dan politik identitas yang tentunya ini masih terus berlangsung hingga saat ini. Tantangan-tantangan yang sering menghambat suatu keefektifan kebijakan publik dan kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah. Dan tentunya meskipun ada suatu peningkatan suatu partisipasi publik, namun masih ada masalah keterwakilan dan kualitas demokrasi yang harus kita perbaiki. Sehingga daripada penjelasan-penjelasan tadi, pasca jatuhnya Orde Baru pada tahun 1998, Indonesia telah mengalami suatu transformasi politik yang signifikan menuju demokrasi yang lebih inklusif dan partisipatif. Setiap presiden telah memberikan kontribusi unik terhadap proses demokrasi, mulai dari liberalisasi politik hingga peningkatan hak-hak sipil di mana ini akan menandai era baru dalam tata kelola negara. Selanjutnya Presiden B.J. Habibie sebagai pelopor era reformasi mengambil langkah berani dengan mengimplementasikan kebebasan pers dan kebebasan untuk membentuk partai politik. Serta ini tentu akan memberikan kesempatan kepada Timur Leste untuk memilih nasibnya sendiri, yang dimana ini menunjukkan bahwasanya komitmen awal Indonesia terhadap prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Selanjutnya pada Presiden keempat, Kiai Haji Abdul Rahman Wahid atau Gus Dur, melanjutkan upaya yang dimana dilakukan atau telah dilakukan oleh Habibie, yang dimana menekankan pada prinsip pluralitas, keadilan sosial dan desentralisasi, mengurangi peran negara dalam kehidupan beragama dan mempromosikan dialog antara kelompok dan agama. Gus Dur menggambarkan tentunya demokrasi bukan hanya sebuah sistem politik, tetapi prosesnya ini terpenuhi terkhusus dalam terpenuhan hak dan kebebasan daripada individu. Sedangkan untuk presiden ke 6 dan 7 yaitu adalah 5 dan 7 tentunya adalah Megawati Soekarno dan Susilo Bambang Yudhoyono. Tentunya kedua presiden ini mempunyai suatu latar belakang yang berbeda yang tentunya terus mengembangkan infrastruktur demokrasi. Megawati berusaha mengatasi krisis multidimensi dengan mempertahankan stabilitas nasional. Sementara Yudhoyono itu berfokus pada reformasi birokrasi dan perbaikan tata kelola untuk mengatasi korupsi dan meningkatkan suatu kepercayaan publik dalam pemerintah. Dan juga pada pemerintahan Joko Widodo ini menandai suatu periode stabilitas dan konsolidasi dari praktek ke praktek demokrasi. Yang dimana tentunya dalam ada suatu penekanan pada pembangunan infrastruktur dan tata kelola yang lebih efisien dan bersih. Meskipun masih dihadapkan dengan tantangan seperti intoleransi, politik identitas, dan pelemahan KPK. Di sini kita bisa melihat bahwa dari era Habibie hingga era Jokowi, Indonesia telah menunjukkan kemajuan yang berarti dalam untuk memperkuat lembaga-lembaga demokrasi. Yang dimana kita bisa melihat jika dibandingkan dengan era prareformasi, meskipun masih dihadapkan pada tantangan yang persisten dan kompleks, perjalanan demokrasi Indonesia itu adalah bukti daripada ketahanan dan kemauan rakyat dalam membangun suatu sebuah negara yang lebih adil, berdaulat, yang juga tentunya ini sesuai dengan cita-cita Pancasila dan UUD 1945.
Keberhasilan tidak hanya dilihat dari perubahan kebijakan, tetapi juga partisipasi aktif berdemokrasi dan semakin meningkatnya suatu kesadaran politik masyarakat Indonesia. Demikian yang bisa saya sampaikan terhadap suatu penjelasan dalam konteks demokrasi atau perkembangan demokrasi di Indonesia dari presiden pertama sampai presiden terakhir. Semoga daripada penjelasan saya ini dapat bisa bermanfaat bagi teman-teman yang menonton sekalian. Akhir kata, terima kasih.